Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelum saya memaparkan mengenai materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya selaku dosen Universitas Pelita Bangsa, Dini Yurista Prawitasari, SHMH, dosen Prodi Hukum, yang mana sedang mengikuti pelatihan pekerti keterampilan dasar teknik instruksional pada tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2022. Yang menyelenggarakan adalah Untirta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang sebelumnya disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI. Baik, akan saya mulai. Mengenai tugas ini tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar, ada yang namanya tujuan umum. Jadi di sini kita sebagai peserta workshop pekerti atau sebagai dosen diharapkan mampu untuk memahami dua poin ini. Yang pertama, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Bagaimana cara memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian kita bisa memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Itu dua tujuan umum dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Lalu selain daripada tujuan umum ini, ada tujuan khusus pembelajaran. Tujuan khusus pembelajaran pun ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Untuk strateginya seperti apa nanti akan dijelaskan berikutnya, di slide berikutnya. Lalu yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, menjelaskan tuntunan belajar di perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita akan memilah satu persatu. Apa itu strategi? Kemudian apa itu definisi pembelajaran? Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan. Berkaitan dengan perencanaan, kemudian eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu ya. Kemudian jika kita sandingkan dengan pembelajaran, karena di sini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran. Sebenarnya apa definisi pembelajaran itu? Landasan yuridisnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pada pasal 1 ayat 12. Di situ dijelaskan bahwa proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen atau antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi ada yang namanya interaksi, tidak hanya satu arah. Di sini ada keaktifan antara mahasiswa dengan dosennya. Maka di sini definisi dari strategi pembelajaran. Kemudian sebenarnya maksud dari pengertian strategi pembelajaran ini, apa sih definisi dosen? Karena kaitannya dengan pendidik dan peserta didik. Sama pun halnya dijelaskan sebelumnya pada Undang-Undang 12 tahun 2012. Dosen itu merupakan pendidik profesional. Pendidik profesional dan ilmuwan punya tugas utama yang mana mentransformasikan, kemudian mengembangkan, menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, serta teknologi melalui apa? Melalui pendidikan, melalui penelitian, dan melalui pengabdian kepada masyarakat. Ini tridharma ya. Tugas seorang dosen tridharma, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah jelas bahwa diatur di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini ada pendidik, maka ada peserta didik. Peserta didik siapa? Peserta didik dalam jenjang pendidikan yaitu mahasiswa. Masih sama landasan yuridisnya pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kita berpacu pada undang-undang tersebut.
Kemudian mengenai pembelajaran. Tadi kita membahas tentang adanya tujuan khusus pembelajaran. Definisi dari pendidik, peserta didik, kemudian sekarang pembelajaran. Makna dari pembelajaran kita pakai doktrinnya Dimyati ya, dan Mujiono. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau kegiatan dari si pendidik, kegiatan dari dosen ini. Kegiatan tersebut dilakukan secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik ini belajar secara aktif. Jadi tujuannya adalah agar mahasiswa ini atau peserta didik ini harus aktif. Kemudian kita menekankan pada penyediaan sumber belajar. Ini menurut doktrin Dimyati dan Mujiono. Kemudian saya tarik kesimpulan lagi sesuai dengan materi dari Prof. Syihabudin. Kita membahas mengenai pembelajaran dari sisi lain. Pembelajaran maknanya adalah apa sih? Suatu sistem instruksional. Intinya terdiri atas beberapa komponen. Dalam komponen tersebut ada tujuan, ada bahan ajar, ada peserta didiknya atau mahasiswa, ada pendidiknya atau dosen tersebut. Kemudian dilakukan dengan apa? Dengan media. Harus ada media di sini. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini tujuannya untuk apa? Meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Agar si peserta didiknya atau mahasiswa itu lebih baik dalam komunikasi, serta interaksi kepada dosen. Ini makna dari pembelajaran dari sisi lain. Lalu kemudian kita lihat dari strategi pembelajaran. Sebenarnya strategi itu penting ya. Strategi itu cara, taktik bagaimana kita mentransfer ilmu itu sampai atau tidak kepada peserta didik. Nah, makna dari strategi pembelajaran menurut doktrin dari Suparman, strategi pembelajaran itu merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Bagaimana cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa atau peserta didik, kemudian bahannya, peralatannya, kapan waktunya digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuannya ya untuk mencapai apa sih keinginannya kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Makanya tadi adanya gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Dari strategi pembelajaran, lalu apa makna pendidikan? Ketika kita berbicara strategi pelajaran, berarti kita berbicara juga tentang pendidikan. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kemudian, dengan adanya kegagalan pendidikan tadi, maka implikasinya adalah pada gagalnya suatu bangsa. Karena tadi statement awalnya adalah merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Jadi kalau kegagalan pendidikannya berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Kemudian sebaliknya, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Jadi pada dunia pendidikan harusnya kita memperhatikan unsur-unsur pendidikan. Unsurnya apa aja? Yaitu peserta didik, pendidik, perangkat lunak atau software, adanya manajemen, kemudian sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Contoh sumber daya manusia yang berkualitas, mahasiswanya bagaimana, masyarakatnya, maupun dari kualitas dosen tersebut. Kita lanjut lagi. Pentingnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, sini ada 4 ya. Yang pertama tujuannya memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi ada acuan, ada rumusan acuan. Setelah ada rumusan acuan tersebut, maka di sini harus mencapai tujuan pembelajaran.
Lalu tujuannya lagi menarik minat belajar peserta didik, agar peserta didik mau mempelajari, menumbuhkan minat, menumbuhkan keinginan. Lalu yang terakhir, memotivasi atau mendorong atau menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Ini dari pentingnya strategi pembelajaran. Lalu kita akan membahas mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Di sini ada macam-macam strategi pembelajaran. Ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama kita lihat strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Apa sih sebenarnya strategi pembelajaran inquiry ini? Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab antara pendidik dan peserta didik atau antara dosen dengan mahasiswa tersebut. Itu macam-macam strategi pembelajaran dari poin pertama. Kemudian poin kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Maksudnya adalah di sini strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh pendidik, oleh dosen kepada peserta didik mahasiswa, yang ingin membantu mahasiswa tersebut agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, secara sistematik dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Ini dari strategi pembelajaran ekspositoris. Lalu berikutnya, poin berikutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Maksudnya adalah strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang mana menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi, strategi pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahan ajar. Merupakan proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian berikutnya strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Metode pembelajaran jenis strategi pembelajaran kooperatif atau SPK merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Jadi strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang berdiri dari jumlahnya 4 atau 6 orang, 4 sampai dengan 6 orang, yang mana memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu secara akademis, secara ras, agama, atau gender. Atau bisa juga pembelajaran kelompok ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Jadi di sini menumbuhkan peserta didik termotivasi. Karena ada apa? Ada reward, ada penghargaan. Seperti itu. Lalu yang terakhir,
ada strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Maksudnya apa? Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi materi yang disajikan bisa berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu. Tapi dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Tujuannya agar strategi pembelajaran ditetapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal. Jadi pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, kemudian renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada pendidik. Jadi ini strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir SPPKB. Lalu kemudian lagi mengenai karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran itu ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Ini sangat penting terkait dengan karakteristik proses pembelajaran. Lalu kemudian lagi membahas mengenai karakteristik proses pembelajaran. Sebenarnya apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran merupakan proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi ini sangat mempengaruhi ya dalam karakteristik proses pembelajaran. Nah ini makna dari pembelajaran. Kemudian harus ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran di sini maksudnya apa? Orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah pendidik itu memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif. Maka muncullah pendekatan kooperatif. Lalu kita mengenal lagi model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Ini beda-beda. Model pembelajaran, di mana proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Contohnya model pembelajaran kooperatif. Kemudian strategi pembelajaran, bagaimana untuk merencanakan kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Harus menggunakan metode pembelajaran agar cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu, atau bisa dengan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Bisa dicontohkan dengan pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Selain itu juga kita harus tahu adanya teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran, bagaimana cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, memperoleh keterampilan tertentu dengan metode pembelajaran tertentu juga. Jadi cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya begini, teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Jadi tekniknya bagaimana? Pasti itu akan beda-beda dan akan menimbulkan ketertarikan bagi si audiens. Jadi teknik pembelajaran ini penting ya. Kemudian ada taktik pembelajaran. Selain dari teknik ada taktik. Taktik itu merupakan gaya mengajar. Gaya mengajar pendidik ya, gaya mengajar pendidik secara khas. Jadi setiap pendidik itu pasti ada kekhasannya masing-masing.
gaya mengajar pendidik atau dosen yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contoh misal, seorang dosen mengajar dengan ceramah yang penuh humor. Tapi di sini konteksnya tidak meluas dari materi yang diajarkan. Contoh misalkan mengajarkan tentang hukum pidana. Kita mencontohkan kasus tentang hak tersangka atau hak terdakwa. Kita kasih nih sedikit humor agar peserta didik atau mahasiswa tersebut tidak jenuh. Kita masukkan kalimat-kalimat yang dapat mengajak peserta didik ini tertawa. Jadi tidak tegang, kemudian merasa jenuh dengan ceramah kita yang hanya monoton pada materinya, materi hukumnya maksudnya. Tapi harus dicontohkan secara real nyata dengan kalimat-kalimat humor tadi. Ada sedikit sisipan agar tidak terlalu membosankan ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan, membedakan bagaimana tampilan peserta didik pada saat pendidik ini memberikan materi. Ada 3 gambar. Sebentar saya share dulu. Ada 3 gambar di sini. Saya share gambarnya. Gambarnya adalah seperti ini. Di sini terlihat bagaimana mahasiswa pada gambar pertama ada 4 mahasiswa yang terlihat. Di sini baris 1 sangat memperhatikan, baris kedua menunduk, baris ketiga memperhatikan juga, tapi sepertinya pandangannya kosong. Kemudian baris terakhir memperhatikan. Ini agak blur gambarnya. Lalu gambar kedua, ini adanya interaksi mahasiswa. Saling interaksi satu sama lain. Dan gambar terakhir, terlihat gambar 4 mahasiswa yang ada yang tidur, ada yang menunduk, ada yang memperhatikan ke depan, ada yang nunduk sedikit ya. Ini entah hanya mendengarkan atau memperhatikan dosen setengah-setengah, kita tidak tahu ya. Jadi intinya kalau dilihat dari gambar, bagaimana cara taktik tadi, taktik atau teknik pembelajaran yang memberikan keinginan mahasiswa untuk tertarik. Ini adanya interaksi antara mahasiswa. Kalau kita pakai metode seperti ini, ceramah terus-menerus, kemudian mahasiswa mendengarkan, ini akan merasa bosan. Kita buat nih suasana yang menciptakan saling antara mahasiswa dengan dosen, kemudian tidak jenuh. Dilihat dari gambar di sini, terlihat bahwa mahasiswa ini saking jenuhnya sampai tidur. Kemudian dosen pun melihat dibiarkan. Nah ini dihindari ya, apalagi sekarang kita itu cara pembelajarannya melalui daring, online. Bagaimana memaksa mahasiswa untuk on kamera dari jarak jauh. Dan itu tidak sedikit yang mau mengikuti aturan. Jadi bagaimana kita memberikan keinginan mahasiswa untuk mematuhi aturan pada saat teknik mengajar bisa interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif. Jadi dari gambar di sini, kalaupun misalkan kita online dalam memberikan materi, membuat kelompok presentasi, saling koordinasi ya, saling koordinasi satu sama lain. Itu penting, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung ini, seperti gambar yang nomor 2.
Jadi adanya kesiapan antara mahasiswa tersebut dibuatkan kelompok, kemudian presentasi, misalkan ini ya contohnya, dan peserta lain atau partisipan lain menyimak. Jadi tidak seperti di gambar ini. Tapi kalau dicontohkan dengan online, mungkin kameranya di off cam. Karena kita tidak tahu nih apa yang sedang dilakukan. Nah, bagaimana cara mahasiswa tersebut on cam kemudian menyimak mahasiswa lain yang sedang presentasi atau menyimak mahasiswa lain yang sedang mendengarkan pemaparan dari dosen yang bersangkutan terkait dengan tugas yang diberikan. Jadi di sini ada review juga ya. Mahasiswa mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen, lalu dosen pun di sini memonitoring, kemudian partisipannya pun ikut diskusi. Jadi tidak keadaannya itu tidak tidak hening, harus hidup antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian lagi setelah menjelaskan mengenai karakteristik proses pembelajaran, maka kita dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kita bahas yang kognitif. Kognitif ada 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan, bagaimana cara mengingat, menghafal. Lalu yang kedua ada pemahaman, menginterpretasikan. Ketiga, aplikasi menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Lalu yang keempat, analisis, bagaimana menjabarkan suatu konsep. Kemudian yang kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Dan yang terakhir, evaluasi. Dengan adanya evaluasi, maka membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Ini metode pembelajaran dari sisi kognitif. Kemudian dari sisi psikomotor ada 5 tingkatan. Yang pertama kita bisa memakai peniruan dengan menirukan gerak, kemudian menggunakan menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Ketiga adanya ketepatan, bagaimana melakukan gerak dengan benar. Kemudian yang keempat perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Dan yang terakhir adanya naturalisasi, bagaimana melakukan gerak secara wajar. Ini dari sisi psikomotor. Kemudian yang terakhir, afektif. Ada 5 tingkatan. Yang pertama, pengenalan. Bagaimana ingin menerima atau sadar adanya sesuatu. Adanya pengenalan ya. Yang kedua, merespon. Jadi harus ada aktif berpartisipasi. Tidak ada yang pasif, diam. Semua harus merespon. Harus ada aktif berpartisipasi. Lalu yang ketiga, adanya penghargaan. Dengan menerima nilai-nilai, reward. Jadi ini memberikan mahasiswa itu ketertarikan karena diberikan reward tadi. Misalkan diberikan reward tambahan poin jika ada yang aktif. Tambahan poin 2 poin bagi mahasiswa yang aktif. Kemudian diakumulasikan. Semakin mahasiswa aktif, maka poinnya semakin bertambah. Nah, poin ini digunakan untuk apa? Untuk pada saat final akhir penilaian dosen, pertimbangan bahwa ini mahasiswa mau diberikan tambahan poin agar mahasiswa itu tersebut nilainya naik. Yang tadinya B misalkan dengan adanya keaktifan poin tersebut diakumulasikan, maka ternyata bisa merubah nilai tersebut menjadi A. Jadi di reward-reward ini nih mahasiswa akan lebih tergerak untuk aktif dengan adanya poin-poin tadi. Salah satu contohnya ya. Yang keempat, pengorganisasian. Menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Ini maksud dari pengorganisasian. Dan yang terakhir pengamalan. Bagaimana menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Jadi itu merupakan teknik agar peserta didik, kemudian pendidik bisa menjalankan tridharma, yaitu menjalankan pendidikan, kemudian dan motivasi belajar, strategi pembelajaran dan motivasi belajar,
menjalankan Tridharma, strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Mungkin itu saja dari saya penyampaian summary terkait dengan adanya pelatihan pekerti, pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional, yang mana materi ini sudah diberikan sebelumnya oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI. Saya akhiri materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.